Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 Februari 2026 hari. Bentar, saya lupa ini hari apa. Hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Ya, pagi ini kita sudah melihat yang namanya XAUUSD langsung drop seketika ketika marketnya itu masuk ke dalam zona yang sudah saya buat kemarin, yaitu range dari harga 5234 sampai 5271, mentok sampai 5290, yang dimana ini adalah ada fair value gap, kemudian juga ada support become resistannya yang besar, kemudian di sini juga ada satu area supply-nya di sini. Jadi ketika semuanya inline, marketnya ngejam sedikit ketika market open, kemudian langsung dibanting turun ya. Jadi ini bisa dibilang adalah aksi taking profit ya. Apakah taking profitnya ini akan merubah structure? Nanti kita akan lihat bersama ya. Yang penting hari ini ya, lebih banyak tadi pagi MU menang lagi ya, walaupun 1-0 sih lawan Everton, walaupun sebelum-sebelumnya imbang itu kan, cuman at least ya oke lah, 6 kali match at least nggak ya, gitulah ya. Oke. Untuk hari ini secara berita nanti malam kita akan ada beberapa member FOMC yang ngomong. Di sini ada Waller, ada Cook, kemudian juga ada Consumer Confidence dan juga Richmond Manufacturing Index. Tetapi tengah malamnya, dini hari sebenarnya di sini ada Barkin dan juga Collins juga. Sebentar, saya lihat. Oh, besok ya, besok ada Trump speak, bukan sekarang ya. Tak kira hari ini, bukan ya. Jadi untuk hari ini secara news besar kita tidak ada, ini cuma kata-kata doang nanti malam. Karena kemungkinan nanti malam di sini Waller, Cook, kemudian masalah Barkin dan Collins di sini adalah untuk berbicara masalah inflasi ya, kayak kemarin itu kan ada bukan Goldsby, siapa sih namanya kemarin? Waller gitu kan juga bilangnya masalah inflasi, kemudian tenaga kerja, kemudian ya masalah suku bunga dan sebagainya lah. Mungkin ini beliau nanti malam juga akan sama sih ya, akan bicara masalah inflasi, kemudian masalah ini juga ada Bostik ya kan, mungkin masalah inflasi, kemudian suku bunga, kemudian tenaga kerja dan lain-lain sih, itu aja. Oke. Nah, untuk update geopolitik, karena dengan adanya Trump menerapkan tarif baru di sini adalah Eropa freeze US trade deal approval over Trump tariff uncertainty. Jadi pihak Eropa sendiri membekukan proposal ataupun membekukan apa yang namanya approval trade ya, pokoknya tentang perdagangan itulah ya dengan Amerika karena masalah tarifnya tersebut ya, karena itu tidak sesuai. Karena di sini kalau dilihat juga mana dia tuh ya, Eropa bilang soalnya kalau itu tidak sesuai karena itu bisa menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Amerika. Oh ini ya lebih tepatnya ya. Ini Eropa memperingatkan Trump tentang tarifnya, tentang trade agreement-nya, bahwa ini tidak sesuai ya, dengan ada kenaikan tarif di sini tidak sesuai, yang dimana ini bisa memblok ekspor yang lebih banyak. Kemudian di sini seperti keju, kemudian juga ada beberapa agricultural produk. Kemudian Eropa di sini juga concern masalah trade di luar negeri ya, di overseas ataupun dengan luar negeri. Jadi takutnya ya dengan adanya ketidakpastian Trump tarif di sini secara global yang naik ke 15%, takutnya adalah apa yang sudah dibicarakan trade agreement, trade deal, apapun itulah bahasanya, itu bakal tidak sesuai. Jadi Eropa memberikan warning sedikit dengan membekukan trade agreement dengan Amerika kemarin ya. Kemudian dari segi masalah Iran sendiri, di sini Trump sendiri sih bilangnya prefer deal in Iran over war gitu kan ya. Tidak tetap sekali lagi pengennya sih adalah untuk deal gitu kan ya. Kemudian dari segi update-nya lagi, kemarin Trump ada bilang bahwa siapapun yang menegaskan tentang mana dia ini ya. Ntar kok nggak kelihatan di sini ya.
Pokoknya siapa yang setuju tentang tarif Supreme Court-nya itu bakal ada sanksi lagi. Saya lupa sih beritanya kemarin di mana ya. Jadi intinya ada dua berita tentang tarif, yaitu EU yang trade deal-nya di-freeze dengan Amerika. Kemudian Trump memberikan statement bahwa siapapun yang nih saya buka truth sosialnya aja lah ya. Biar saya lupa sendiri juga soalnya. Soalnya kemarin beliau udah bilang kok soalnya ya. Kemarin ini ya. Jadi negara mana saja yang ingin play game dengan ridiculous Supreme Court decision ya, ini akan mendapatkan yang namanya much higher tarif. Jadi and worse. Jadi siapapun yang semisalnya ingin bermain-main tentang tarif yang sudah diberikan oleh Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi, siap-siap bakal menerima tarif lebih tinggi bahkan lebih buruk ya. Ini sih ya ini doang sih yang bisa dibilang bahwa tarifnya di sini semakin uncertainty, itu aja sih ya, semakin uncertainty itu. Oke. Jadi dua masalah tarif dan satu masalah geopolitik Iran di sini masih belum clear ya arahnya gimana. Nah, untuk sekarang hari ini berarti secara geopolitik di sini masih oke, sebagai bensin dari XAUUSD masih bisa naik ya. Tetap sekali lagi ya, apapun yang naik kalau bisa kan turun secara logis ya kan. Dan kalau dibilang apakah turunnya ini sudah oke? Well, kalau kita lihat sekilas ya, kita buka time frame 1 jam dulu. Ini dropnya adalah sejauh 787 pip. Well, ini baru satu taking profit. Tapi kalau kita hitung dari tingginya ini sudah 1000 pip ya. Oke, coba kita cek sekarang dari segi daily ya. Tentu saja dari segi daily kita sudah valid yang namanya membuat breakout structure ya di sini. Di sini adalah breakout structure di harga 5118. Oke. 5118 adalah valid breakout structure dari segi daily. Ya. Dan otomatis dari segi daily juga kita mendapatkan yang namanya bullish value gap segede gambreng di sini ya, yang ada di bawah level 5100. Oke. Berarti sekarang kita bisa bilang 5100 adalah valid dari segi daily resistance become supportnya. Dan ini juga dibarengi dengan adanya bullish value gap yang segede gambreng ya. Jadi ini bisa dibilang berarti daily-nya ini masih bullish, tetapi ingat overall ini kita dalam kondisi yang namanya sedang tidak baik-baik saja untuk kalian ingin ambil buy ya. Sekali lagi ini sedang ke atas, ini bukannya nggak bisa ngebuy. Justru semakin ke atas di sini sebenarnya kalian itu concern bahwa mungkin ini bakal terjadi yang namanya flash sale cepat, flash crash secara cepat ya. Walaupun secara 2 hari kemarin Jumat dan Senin ini kencang banget naiknya, cuman ini sekali lagi area 5200 sekali lagi sudah kena. Sekali lagi, area fair price saya adalah 5200 sampai 5300. Ya, lebih-lebih dikit adalah sampai ke area kematian saya di sini, 5300 sampai 5454. Ya, ini fair price saya udah kena di 5200-an, angka namanya fair price lah ya. Angka apa sih, harga adil harga apalah namanya itu ya, sudah kena 5200 dan kemudian drop gitu kan ya. Cuma nggak tahu ke depannya di sini apakah bakal menjadi drop yang ekstrim atau enggak. Well, kita akan lihat nanti. Oke. Nah, kalau ingin ambil posisi tentu aja ini kita tunggu daily, antara kita bisa nunggu retest bos di sini untuk bisa ambil posisi buy ya kan. Nih kalau kalian ingin ambil posisi buy secara daily, tunggu dia retest bos baru dia buy, atau adalah dia retest untuk nutup gap kemarin di hari Senin untuk supaya bisa masuk ke dalam fair value gap daily baru bisa lanjut naik ya. Simple, karena sekarang kita sudah mendapatkan bos di daily, kita tinggal tunggu sabar marketnya retest baru kita bisa buy secara daily ya. Indikator kalau kita lihat stokastik yang fast sudah 83, yang slow masih di 74, sedangkan RSI-nya itu stop di 60 ya. 61 kemudian dia drop sekarang karena ada aksi taking profit. Oke. Tidak berubah ya dari segi daily, tetap akhirnya kita sudah mendapatkan valid boss. Hanya saja dari segi time frame H4 sekarang yang akan menjadi pertanyaan. Oke, ingat H4 ini kan kita sudah menjadi change of character semenjak break di sini ya, di atas 5044 ya. Break kemudian dia kan terbang nggak ada obat. Nah, kalau kita memang berbicara masalah H4, kita bicara swing. Ya, sekarang kita bicara swing. Ingat,
kita bicara swing itu sewajarnya adalah ketika kita melihat yang namanya retracement yang valid, baru kita melihat yang namanya adanya swing. Sama halnya dengan kejadian yang ada di sini kemarin, pada saat dia nge-spike tinggi di awal Februari kemarin. Makanya saya bilang di awal Februari kemarin H4 strukturnya adalah high, low, high. Selama ini tidak di break, overall itu H4 masih bullish. Walaupun secara per satu candle bahasanya kita mendapatkan change of character di sini, ya kan? Tapi dia kan tidak break di sini. Ini masih bertahan higher low-nya karena ini mendapatkan retracement soalnya baru dia break. Ya, beda halnya dengan di sini. Nah, sekarang ini juga berlaku hal yang sama, persis. Ya. Karena kalau kita bicarakan dengan kejadian yang sama di awal Februari kemarin, dari sini ya, sewajarnya adalah ini marketnya belum ada retracement sama sekali. Jadi, kalau kalian lihat sebenarnya adapun penurunan ekstrim, misalnya sampai ke fair value gap daily, itu masih dalam kondisi H4 adalah untuk bisa membuat new higher low yang baru. Bukan new higher low bahkan ya. Bukan new higher low, adalah membentuk higher low untuk pertama kalinya. Karena kalau kalian cek dari segi H4 ini sebenarnya ya, kalau saya pribadi ngelihatnya tidak ada higher low. Ya, ini marketnya ngebuat base, kemudian rally, base lagi, kemudian rally lagi. Tidak ada higher low-nya. Jadi kalau saya pribadi yang ngelihatnya dari sini ya, ketika dia ini adalah low ya kan. Karena sekali lagi, ini H4-nya kan awalnya adalah low, lower high, lower low. Terjadi change of character di sini, ya kan. Berarti sekarang kita ambil swing-nya kan start dari sini nih. Kalau kita ambil start dari sini, berarti kan marketnya ini lari, ngebase, lari, ngebase, lari lagi, ngebase lagi, lari lagi. Tidak ada higher low-nya. Jadi, kalau kalian mau cari untuk di mana higher low-nya, dan jika ini adalah titik 0, berarti Fibonacci-nya ditarik dari paling bawah sampai titik 0. Dah. Ya. Nah, ini merupakan jika semisalnya titik 0-nya adalah di 5249 atau enggak let's say 5250. Ya, adapun penurunan ekstrim nanti ya sampai di retest 5110 itu juga pas 38,2 tutup gapnya gitu kan. Itu juga masih akan menjadi yang namanya higher low baru. Karena ingat kalau dilihat dari segi H4 di sini ya, dia lari ya. Di sini lari, base, lari, base, lari, base, lari, base, lari. Tidak ada yang namanya dia itu lari, retrace, lari, retrace. Tidak ada. Ya. Tidak ada hal seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri pada saat H4 di awal Februari kemarin ya. Ini lari, retrace, ya ini bukan base, ya ini bukan base, beda. Ya, kalian kan bisa sendiri ngelihatnya lah ya. Ini lari, bukan base, dia retrace. Kemudian dia lari, di sini dia base, dia lari, dia drop. Ya, selama ini nggak di break, ya berarti kan ini masih naik. Tuh, ya kan? Hasilnya dia naik. Sama kayak sekarang. Sekarang di sini belum ada higher low-nya. Jadi kalau semisalnya memang ini adalah titik 0 tadi pagi ya, 5249. Adapun penurunan ekstrim nanti sampai di 38,2 di 5093 gitu kan ya, itu masih akan dianggap sebagai potensi ngebuat higher low. Karena sekali lagi kita belum ada yang namanya membuat higher low secara H4. Ya, tetapi higher low di sini bisa tidak valid jika pergerakannya seperti ini. Ya, dia kan lari nih. Lari, base, lari, base, lari, base, lari, base, lari. Misalnya anggaplah ini retrace. Ya, anggaplah ini retrace sampai 38,2 nutup gap gitu kan. Ya retest 5100 nah pokoknya apapun itu. Kemudian marketnya kan lari. Nah, kan kelihatan nih marketnya mau breakout structure di atas tuh kan di 5250. Ketika ini marketnya mantul dari 38,2, ternyata gagal untuk ngebuat high lebih tinggi dan justru dia ke bawah seperti ini. Kalau dia kayak begini, ini berarti marketnya sudah tidak ada bullish lagi. Kemungkinan besar marketnya akan condong luar biasa bearish ke bawah. Ya, sekali lagi, sekarang saya pribadi ngelihatnya ini belum ada yang namanya higher low.
Dia masih hanya sekedar rally, base rally, base rally, base rally, base rally. Belum ada higher low. Jadi untuk membuat retracement, kalian bisa tarik pakai Fibo dari originalnya 4840 sampai anggaplah titik nolnya ada di 5249. Oke, sekali lagi ini masih anggap titik nolnya 5249 ya kan, karena kita tidak tahu apakah valid di sini atau enggak. Ya. Ini saya hapus-hapus dulu sebelum-sebelumnya ya supaya gampang dilihat. Oke. Dan 61,8 sekarang ada di titik liquidity di bawah. Oke. Jadi seperti itu ya. H4 seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara H4 indikatornya, stokastik masih flat di atas zona overbought. Cuman ini kalau dilihat ya, ini overboughtnya menurut saya sudah cukup lama. Selama 4 hari overboughtnya. Jadi kemungkinan kita akan mendapatkan retracement dari segi time frame H4. Ya, kemudian dari segi RSI, ini RSI-nya sudah keluar dari zona overbought, tinggal didukung oleh stokastik. Kalau stokastik juga sama-sama keluar dari zona overbought, kemungkinan besar kita akan melihat yang namanya penurunan untuk membuat retracement ke bawah dari segi time frame H4. Ya. Ciri-ciri yang paling pertama kelihatan adalah kita kan di sini ada fair value gap nih. Ya, di sini kan ada fair value gap di time frame H4, ya kan? Fair value gap bukan terakhir sih, fair value gap terbaru yang tercipta dari kemarin malam. Nah, jika semisalnya penutupan H4 di sini itu bisa tutup di bawah fair value gap-nya, bullish fair value gap di sini, maka ini akan berubah menjadi inverse fair value gap dan ini akan menjadi contoh marketnya akan bisa melanjutkan koreksi ke bawah. Apakah kita akan ambil sell? Sekali lagi, dengan kondisi market structure-nya ini bullish secara daily dan H4, kalau kalian ingin ambil sell, sekali lagi kalian sell-nya itu adalah untuk sebatas mencari retracement. Apalagi didukung dengan yang namanya tadi geopolitik, ya kan, tarif dan sebagainya. Itu sebenarnya kalian kalau ingin sell hanya sebatas pelan-pelan aja. Nggak bisa kayak kemarin ya kan, kalian ambil buy, tembak jauh itu masih saya oke gitu kan ya. Sekarang kalau kalian sell tembak jauh menurut saya sih belum bisa banget. Ya, jujur belum bisa banget. Oke. Jadi untuk H4 ini bisa beneran retrace menurut saya sekali lagi adalah ini fair value gap H4 wajib close ya. Ini H4 wajib tutup di melewati ini supaya bisa berubah menjadi inverse fair value gap. Dan kalau bisa sih ya ada juga H4 tutup di bawah 5176. Kalau H4 juga tutup di bawah 5176, wah itu mantap. Mantap banget, marketnya akan luar biasa bearish, potensi adalah dia akan turun sampai kemungkinan nutup gap di 5100. Mungkin, tapi kalau kita lihat ya, kita ukur ya, dari high sampai ke 5100 nutup gap tuh 1500 pip. Apakah mungkin? Kita bicarakan sekarang adalah kembali lagi dengan teori setiap $100 ada taking profit. Ya, kita sekarang bicara teori setiap $100 adalah taking profit. Kita lihat di 5100 apakah ada taking profit? Kita cek di H1. Apakah ini bisa disebut sebagai taking profit? No, ini hanya sebatas retracement. Ya. Berarti ketika retracement ini jadi, marketnya kan terbang dan kemudian semalam dia terbang langsung di atas 5100. Jadi bisa dianalogikan bahwa di level 5100 dan di level 5200 tidak ada yang namanya taking profit. Dan biasanya jika terjadi melewati melewati $200 tidak ada taking profit, maka taking profitnya akan sejauh minimal 1200 atau enggak 1300 pip atau enggak $130 atau enggak $120. Dan sekarang ini dari high sampai sekarang ini baru $100 ataupun baru 1000 pip, ya kan? Dan jika dia memang turun sampai sini 1500, saya rasa itu wajar sekali. Ya. Jadi untuk pertama adalah sekali lagi ini ya, H4 wajib tutup di bawah fair value gap terbarunya, bullish fair value gap-nya. Dan kalau ditambah adalah ini tutup di bawah 5176, maka otomatis marketnya akan bisa untuk lanjut ke bawah. Tapi sekali lagi, kalau kalian ingin ambil sell dengan kondisi seperti ini, kalian melawan yang namanya kondisi fundamental yang sangat luar biasa bullish untuk gold. Ya, ini penurunan menurut saya hanya akan sebagai koreksi untuk membuat
higher low baru di time frame H4 ya. Ini ingat ya, ini marketnya sudah respect area supportnya di sini ya, support become resistance yang segede gambreng di sini ya kan tuh. Kemudian dia juga kena fair value gap H4-nya di sini ya kan, kemudian dia drop. Oke. Nah, sekarang kalau kalian ingin ambil posisi buy di mana enaknya? Tadi kan sell ya. Kalau buy di mana ya? Kalau buy ya udah sih tinggal tunggu di sini aja sih ya. Tinggal tunggu di 5.100, 5.000 nutup gap. Ini kan tadi kemarin siang, bukan kemarin siang, kemarin pagi gitu kan. Bisa. Oke. Sekarang kita ke H1. Oke. Sekarang kita ke H1. Kita ke H1 kalau kita lihat ini kan 15 menit ya kalau nggak salah ya, biar saya hapus ya. 5234 ini kan bener ya, 15 menit 5234 kemudian sudah drop. Berarti ini sudah selesai 5234. Sekarang kita ke H1 dulu. Kita cek secara H1. Oke. Secara H1 kita mendapatkan suatu valid inducement dan breakout structure terakhir adalah ada di low-nya di sini di 5122. Oke, di sini. Ini merupakan level inducement-nya. Karena kalau dilihat ini kan marketnya ngebuat high, low, high, low, hanya sweep Asia low di sini di jam 8. Kemudian dia terbang. Nah kan, terbang di sini membuat yang namanya breakout structure. Berarti begini. Ya. Dan kalau diukur pakai Fibo dari sini sampai sini, ini marketnya tembus jauh sampai 78,6. Dan kalau dilihat juga berdasarkan price action di sini juga marketnya ketemu area OB-nya. Ya. Jadi untuk sekarang wajar dia itu mantul dan bermain-main di area di sini. Jadi kalau kalian ngide untuk ambil posisi sell, sekali lagi kalian itu hanya sebatas ngeliat, hanya untuk ambil posisi sell dalam artian adalah retracement, tidak bisa jauh-jauh sekali. Dan sekalipun kalian bisa dapat jauh, ya itu bonus ya kan, karena sekali lagi tidak disarankan banget untuk sell. Kapan kita bisa sell sebenarnya? Menurut saya ya, kita akan bisa sell kalau kita melihat H1 itu beneran bearish ya. Kalau kita mendapatkan ada market tutup close di bawah inducement-nya di 5122, ada kemungkinan besar berarti marketnya akan melanjutkan penurunan sampai nutup gap di 5100 atau paling ekstrim adalah menjemput OB di H1 di sini baru dia akan naik. Ingat ya, penurunan di H1 di sini itu hanyalah sebatas untuk membuat higher low di time frame H4. Jadi jangan sampai kebalik ya, kalian ini ngelihatnya turun, oh bisa turun melanjutkan bearishnya dan sebagainya. No, not like that ya. Jangan berpikiran seperti itu. Sekali lagi kalau kalian ingin sell adalah sell counter trend ya, dan counter dari berita fundamental itu sendiri. Oke. Kalau kalian ingin ambil sell secara cepat ya, kalau kita lihat sekarang per satu candlenya ya, secara H1 ini kan high ya. Ini kan high, ini higher low, ini higher high, dan ini adalah lower low. Jadi, ini sekarang saya tunggu lagi 1 menit ya. Kalau ada M1, bukan M1, 1 jam ini marketnya sudah tutup di bawah 5191, ini lagi 1 menit, berarti secara internal price action-nya adalah ini sudah bearish. Walaupun secara majornya kita masih mendapatkan inducement di 5122. Dan ini adalah London low ya, ini adalah London low-nya. Jadi kalau dilihat ya, kalau kalian ingin ambil sell berarti otomatis antara kalian mau menunggu dulu H4 yang supaya valid close di bawah fair value gap ini ya kan, atau enggak ya udah kalian mau langsung hajar ngelihat ini H1-nya sudah close di bawah 5191 ya kan. Kalian ide nanti ambil sell, kalian untuk cari sell jauh ke bawah ya silakan. Jujur saya pribadi belum ada open posisi lagi semenjak kemarin ya kan, saya ambil posisi buy di sini, belum ada open posisi lagi. Jadi untuk sekarang saya masih wait and see dulu. Ya, saya masih wait and see dulu apakah ide ngambil sell atau enggak ya. Kalau dilihat secara H1 juga ya, untuk masalah support resistance-nya, nah ini H1 sudah tutup di bawah ini ya, di bawah 5191, berarti ini akan menjadi change of karakternya. Nah kita kalau ada yang ngide sell mungkin tunggu dia retrace lagi baru nanti bisa ambil posisi sell. Untuk masalah support resistance di H1 ya ini agak sulit. Mungkin menurut saya ya di 5175 ya sebagai angka psikologi ya.
5175 sebagai angka psikologi di time frame H1. Kalau ada H1 tutup di bawah 5175, ini berarti order blocknya sudah diambil, ya kan? Berarti kecenderungannya berarti akan lanjut turun ngejar inducementnya, dan kemungkinan selanjutnya adalah bisa sampai nutup gap di hari Senin kemarin. Potensi, ya, sekali lagi itu masih potensi. Oke, dan saya ingatkan sekali lagi, saya nggak capek untuk bilang, kalau kalian ingin ambil sell, hanyalah sebatas untuk counter trend, tidak untuk tembak jauh. Sekalipun kalian dapat jauh, berarti kalian dapat itu adalah bonus. Kalau buy gimana? Ya ini sudah telat ngebuy-nya di area OB di sini, ya kan, sudah naik kalau dihitung ya. Dari low-nya sampai penutupan ini sudah naik 300 pip, sudah telat. Apakah area OB ini bisa dipakai lagi? Menurut saya sih enggak. Pertama, dilihat ini adalah sudah dites. Yang kedua adalah ketika dia ngetes, dia itu jauh sekali ya, cuma sisa lagi berapa sih ini? Cuma sisa lagi 34 pip, apalah cuma 34 pip, itu kan jaraknya. Menurut saya sih nggak worth it. Jadi saya sudah tidak mau ngebuy lagi di sini. Di mana saya akan ngebuy kalau misalnya dia turun jauh, ya udah antara nutup gap atau enggak di OB di H1 di sini, atau enggak mungkin dia memang hanya sekedar nutup gap terjadi pembalikan, baru saya akan buy sekitaran situ. Pokoknya adalah sekitaran area ini. Ya, kisaran ini. Baru saya akan ambil buy lagi. Itu ya. Kalau saya mau cari sell gimana? Ya udah, ini karena berarti counternya berarti H1 kan berarti kita masih belum ketemu ya. Belum ketemu yang namanya validasinya. Berarti ya udah 15 menit cari. 15 menit kalau dilihat ya ini, kalau kalian lihat di sini ada fair value gap segede gambreng 15 menit ya kan. Kalau dicari 5 menitnya nggak kelihatan, 1 menit. 1 menit sih ada supply-nya di sini. Ada supply-nya di sini di fair value gap H4. Ya mungkin kisaran 5.200 lagi. Kalau kalian ingin ambil posisi sell ya silahkan. Cuman sekali lagi ya, kalau kalian ngide nyari sell, carilah konfirmasi yang pasti. Kalau misalnya nggak dapat ya jangan gitu loh. Ya beneran, saya nggak bohong. Kalau kalian nggak ketemu konfirmasinya, jangan untuk ambil posisi sell. Di sini M5 fair value gap-nya. M15 segede gambreng di sini. Kalau kalian ketemu fair value gap-nya yang segede gambreng di sini, ya kalian tunggu konfirmasi yang mateng ya, baru bisa untuk ambil posisi sell. Kalau nggak mau counter trend, ya udah jangan trade untuk sekarang. Simple ya, jangan trade. As simple as that, itu aja kok ya. Jadi bagi kalian yang sudah ngebuy dari kemarin pagi atau nggak dari kemarin sore, harusnya sudah profit banyak ya. Jangan sampai disia-siakan gitu kan ya. Oke. Sekali lagi, kalau kalian ingin ambil posisi buy di area ini lagi di OB di sini, hati-hati. Ini sudah dalam banget penurunannya. Rejectnya juga sudah lumayan. Jadi kalau ini turun lagi, menurut saya ini sudah tidak worth it buat di buy lagi. Kalau sell gimana? Kalau saya nge-sell ya, saya tunggu di sini. Mungkin kisaran 5.200, 5185 terjadi pembalikan, saya akan sell. Target sampai mana? Sampai inducement. Terjauh inducement. Dah itu doang sih. Ya, terjauh sampai inducementnya doang. Ya simple as that. Saya nggak mau muluk-muluk soalnya ya, nggak mau terlalu jauh sampai ke 5.100 tutup gap sih. Kayaknya ya bisa aja, cuman kan kalau dilihat untuk sekarang sih belum. Kalau mau buy, kalau misalnya ini harga turun lagi ya ke OB dan memang terjadi pembalikan, mungkin saya akan ambil buy lagi. Cuman saya pribadi prinsipnya adalah ketika ini sudah terlalu dalam turunnya, walaupun memang reject, saya nggak mau ngambil lagi. Saya nggak mau ngambil pusing soalnya ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Hati-hati ya, ini barusan terjadi taking profit. Ketika taking profit, jangan langsung ngide ambil posisi buy ketika dia turun. Kalian lihat juga dia itu berhenti di mana dan turunnya sudah seberapa dalam. Dan lihat juga structure terbarunya seperti apa. Karena kalau dilihat di sini otomatis 15 menit adalah bearish. H1 secara per satu candle juga sudah bearish. Jadi kalau kalian ngide untuk buy, silahkan lihat dulu bagaimana strukturnya, apakah masih bisa mendukung bullish atau enggak. Walaupun secara geopolitik dan fundamental itu masihlah bullish secara geopolitik dan juga fundamentalnya. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah tonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa.
Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.